Nah, kalau tadi kan kita ngomonginnya lebih, 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 lebih terus gitu ya. Ini ada bentuk lain gitu ya. Jangan ngomongin lebih terus. Kita juga harus lihat ketika kurang, ya kan? Maka di sini ada less and fewer. Ini adalah pembahasan terakhir kita. Of course, kalau secara arti itu ya kebalikan dari more gitu ya. Kalau fewer itu jadi ini kelebihan more. Jadi kebetulan kalau untuk much ataupun many bentuk komparatifnya itu kan tetap more gitu ya. Tapi hati-hati kalau untuk lebih sedikit itu tidak sama. Antara countable dan uncountable nouns itu tidak sama. Masih ingat dong ya kalau misalnya di bentuk positif atau bentuk biasa ya. Saya akan bilang many apples but much money. Tidak ada many money, many sugar, nggak ada. Pasti bilangnya much sugar. Sama, Anda pasti juga akan bilang few apples dan little water, misalnya kayak gitu. Nggak mungkin Anda bilang few water, nggak ada. Karena few dan many itu adalah temannya countable nouns yang bisa dihitung. Tapi little dan much itu adalah temannya uncountable noun. Masalahnya, kalau much dan many dikomparatifkan sama-sama pakai more. Tapi kalau few dan little dikomparatifkan jadinya tidak sama. Few jadi fewer, little jadi less. Sampai sini jelas? Ya. Perkecualian kalau misalkan bendanya itu bisa dihitung tapi cuma satu, pakailah less. Nggak apa-apa. Gitu ya. Makanya kalau untuk dalam komparasi secara umum, misalkan dia itu lebih tidak nakal daripada saya lah. Saya akan bilang she is less naughty than me. Atau misalnya she is less beautiful than my girlfriend misalnya. Lebih sering dipakai kan? Karena viewer itu sangat spesifik gitu ya. Jadi tidak hanya masalah dia cuma bisa dipakai di kata benda yang jamak, tapi kalau untuk kata sifat itu pakainya juga tetap less, nggak pakai viewer. Oke? Nggak. Berikutnya dia disebut determiner, ya kan? Fungsinya sebagai adjective. Oke? Karena menemani noun. Ya, jadi kita ngomongin di sini, lagi-lagi kita nggak ngomongin bentuk komparatif itu ya. Kita ngomongin bentuk adjektif. Nah, dan ada satu variasi gitu ya. Less than itu bisa digantikan dengan not so as. Jadi kalau tadi saya bilang yang atas gitu ya, yang atas ini kan bentuk adjektif toh. Kalau yang bawah, ini kita ngomongin komparatif lagi. Jadi misalnya, um, he was less hurt than he was frightened. Ya, dia tuh lebih nggak terluka ketimbang ketakutan. Maksudnya lebih ketakutan daripada terluka. Tuh kan? Nah, less than-nya itu bisa saya ganti dengan not so as apa. Kayak gitu. Jadi yang nomor dua, itu ya. The math test is less difficult than the English test. Nah, less than-nya bisa saya ganti dengan not so as. Artinya apa? Tidak seapa ketimbang apa. Ya, ini informasi untuk Anda. Lebih banyak variasi.
Maksudnya jadi nanti kalau misalnya Anda nulis di writing gitu ya, misalnya mau bikin komparasi, nah ini dikenalin bentuk lain, kayak gitu. Oke? Oke. Terakhir ya. Nah, slide terakhir kita hari ini, nah ini adalah untuk pemakaian yang lain. Jadi less itu juga dapat berfungsi sebagai adverb yang pengertiannya tidak terlalu banyak atau kurang. Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak apa, kayak gitu. Tolong dong lebih kurang apa gitu. Jadi kalau tadi kan kita ngomongnya adjektif atau komparatif gitu ya. Dan kita ngomong secara adverb, itu dia bisa berarti kayak gini. Masih ingat kan adverb itu maksudnya apa? Adverb itu maksudnya dia menerangkan kata kerja. Gitu ya. Jadi saya makannya dikurangi, minumnya dikurangi, kayak gitu. Kalau yang tadi kan, oh dia kurang apa? Wah, dia tidak terlalu kaget kayak gitu gitu kan. Dan menerangkan kata benda, alias dia sebagai kata sifat. Kalau ini maksudnya Anda dibilangin, ingat, less juga dapat dipakai sebagai adverb. Perhatikan bahwa di sini kita sudah tidak ngomongin viewer, karena seperti yang tadi saya bilang, viewer cuma dipakai untuk kata benda yang plural dan bisa dihitung. Oke? Okay? Kalau Anda tambahkan kata no di depan less, artinya jadi tidak kurang gitu kan. Tapi tidak kurangnya makanya kayak gimana? Kayak gini. His salary is no less than 60,000 a month. Atau misalnya, there is no less than 1 million people comes to Indonesia for tour, for traveling every year. Misalnya kayak gitu. Artinya kalau di bahasa Indonesia gampang kok. Jadi duitnya dia tuh ya, gajinya dia tuh tidak kurang dari, nah, kayak gitu. Gampang kan? Karena tidak kurang dari, ingat ada then-nya ya. Oke? Okay? Jadi less itu bisa dipakai sebagai adverb ya, sebagai tidak kurang dari ya. Dan ada non the less. Ini sebenarnya mungkin sada bingung gitu ya. Hati-hati karena perhatikan di sini non the less-nya ada spasinya. Kalau digabung artinya jadi sama seperti nevertheless. Tapi kalau non the less itu artinya sama. Maksudnya apa? Kalau di kalimat sama. Misalnya, let's say I have a grandfather, ya kan? My grandfather was a very strong man. He was very active. Atau let's say ya, I have a great grandfather, ya kan? Jadi my great grandfather is like 120 years old. Wow, very old. And he definitely has retired. Dia sudah pensiun. Ya. But even though he has retired, he is nonetheless. Maksudnya apa? Dia masih tetap sama seperti yang dulu. Gitu. Jadi dia tuh tidak kurang aktif atau tidak kurang apa gitu ya. Dia tetap sama seperti yang dulu. Itu maksudnya nonetheless. Pakai spasi. Kalau misalnya nonetheless-nya ada tidak ada spasinya, artinya nevertheless loh ya. Itu lain hal. Oke? Okay? Dan yang terakhir itu adalah less yang fungsinya sebagai kata benda. Artinya jumlahnya lebih sedikit. Maksudnya apa? Misalnya give me less of this color. Maksudnya misalkan lagi pilih baju gitu ya. Dikasih baju banyak, warnanya merah, kuning, hijau, biru. Terus merahnya tuh ada banyak banget. Nah, terus Anda bilang, I want less of this red color. Nah, jadi tadi itu adalah kata keterangan, ya kan? Adverb, ya kan? Sifat yang ada no-nya, ungkapan non the less, dan yang terakhir kata benda. Ini adalah pemakaian-pemakaian lain dari kata less. Jadi kalau tadi kita sudah ngomongin more, kita ngomongin juga less. Masih ingat kan tadi? More juga bisa gitu ya, adjektif, adverb, dan noun. Less juga sama.
Ini juga sama. Masih ingat tadi ada more of these gitu ya? Ya kan? Ini kan sama juga. Ini juga bisa dipakai seperti ini. Oh, coba lihat. Ternyata di sini kita pakai viewer ya. Kenapa bisa pakai viewer? Karena kita lagi ngomongin kata benda dan jumlahnya jamak. Ingat, viewer itu cuma bisa dipakai bersama dengan kata benda yang jumlahnya jamak. Kalau tunggal pakai less. Kalau kata sifat, kata keterangan pakai less. Iya, betul Mas Dedi, plural. Seperti itu. Dan itu adalah akhir dari sesi kita malam ini. Ada pertanyaan? Halo, masih hidup semuanya? Atau sudah pada tepar semuanya ini? Halo? Masih ya? Yang lain, testing, masih? Oke, baiklah. Ngantuk saya tahu. Ini penjelasannya banyak memang. Jadi ingat, sekali lagi saya tekankan bahwa ketika Anda belajar structure bersama saya, Anda belajar berbagai macam cara yang bisa Anda pakai untuk nanti ketika Anda speaking atau writing. Jadi di sini belajar caranya. Oke? Terima kasih. Moga-moga nggak enak-enak banget sampai jadi ngantuk ya. Yo syukurlah. Nah, ngomong-ngomong soal materi yang banyak, minggu depan adalah kesempatan kita untuk bertemu dan membahas lebih banyak lagi karena kita akan ketemu langsung di TTM. Gitu ya. Saya ada kelas sebenarnya hari Minggu, tapi nggak apa-apa. Saya usahakan datang minggu depan. Teman-teman pada bisa datang kan ya? Ada yang nggak bisa datang? Tadi selain yang tadi udah bilang ya, Mbak Fitri tadi kayaknya yang bilang. Ups, ada. Ups, ya cukup banyak yang nggak bisa. Oke. Ya, moga-moga bisa datang. Kalau nggak bisa nanti coba dilihat rekamannya gitu ya. Iya, Mbak Laras. Bukan minggu depan ya? Kalau menurut jadwal saya minggu depan soalnya. Oh, sih, tanggal 14. Itu maksudnya kan udah minggu depan gitu ya. Bukan minggu ini. Minggu ini kan masih tanggal berapa gitu. Minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi. Oke, ya, silahkan. Jadi nanti tolong dicek emailnya masing-masing. Nanti akan saya kirimkan tugasnya. Kita akan ketemu tanggal 14. Thank you for attending today's class. I'll see you guys in a bit. Good night, and yeah, have a great weekend. It's okay. For those who have not sent the assignment, please remember that your assignment is you helping yourself for your score. Okay? Jadi itu buat praktis dan juga buat tambahan buat nilai Anda. Jadi kalau Anda nggak ngirim tugas, Anda sendiri yang rugi. Oke? Gitu ya. Kalau Anda nggak ngirim tugas, Anda sendiri yang rugi. Itu aja dah. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Good night.